Pada tutorial kali ini kita akan ngebahas Blender. Ini bukan Blender buat ngejus. Ya, Blender ini adalah software 3D yang cukup populer digunakan. Dia bisa melakukan berbagai macam hal, layouting, modeling, rigging, animasi, dan segala macamnya. Dan yang paling plus dari itu semua, Blender ini gratis. Kita langsung aja nyobain si Blender ini. Pertama kita mengerti dulu dari user interface-nya. Di Blender versi 2 ke atas, sekarang Blender sudah memiliki cara mengklik dengan klik kiri. Karena kalau yang mungkin sudah pernah gunakan Blender versi yang lebih lama, Blender itu cukup unik ya. Kita memilih objek itu pakai klik kanan, tapi untungnya di Blender yang versi terbaru menyediakan dua cara tersebut, mau menggunakan klik kiri atau menggunakan klik kanan yang dasar default Blendernya. Seperti kita tahu, klik kiri itu untuk memilih objek, dan sini saya menggunakan yang klik kiri supaya tidak tertukar antara 3D software lainnya seperti kayak di 3D Max ataupun Unity. Biasanya milih objek itu pakai klik kiri. Selain klik kiri di sini, kita juga bisa mengklik di area hierarkinya ini. Ya, ini yaitu hierarki menunjukkan scheme collection, ada apa aja di dalam scene-nya kita ini. Dan kita memiliki area sebelah sini untuk melakukan transform. Misalkan kalau kita mau melakukan rotasi, kadang-kadang rotasi menggunakan tangan itu kalau menggunakan sistem yang drag itu nggak presisi. Makanya kadang kita bisa menggunakan ini, mengisikan angkanya misalkan 45 derajat, jadinya lebih presisi. Ya, saya undo dulu tentunya. Ini yang penting kalian tahu bagaimana cara menggunakannya. Lalu untuk melakukan rotasi tampilan. Rotasi tampilan itu kita bisa menggunakan klik tengah mouse. Klik tengah mouse untuk melakukan rotasinya. Atau bisa juga menggunakan tools yang di sebelah sini. Dengan cara klik kiri, kita bisa melakukan rotasi untuk melihat tampilan yang berbeda. Tapi yang kelebihan dari sebelah sini, kita bisa ke titik tertentu dengan cara mengklik X, Y, maupun Z. Lalu untuk sebelah sini ada zoom. Zoom ini untuk klik kiri. Yang seperti kita tahu kalau menggunakan mouse, kalian juga bisa menggunakan scroll mouse juga untuk menggunakan zoom. Jadi sama aja. Terus satu lagi menggunakan tangan. Yang ini adalah klik kiri tahan dan dia akan menggeser tampilannya. Jadi kayak menggeser tampilannya posisi sebelah mana ya. Dan itu bisa dilakukan juga dengan menggunakan shift. Nantinya yang area sebelah sini kalau kalian lihat, pada saat tidak menggunakan shift 7Z, dia tampilannya kelihatan select, box select ya. Box select itu berarti ditahan. Terus juga ada rotate view. Tadi rotate view yang ini ya, kita rotate view yang ini dengan rotate view yang ini. Terus juga kalau kita klik shift-nya, kita tahan, sekarang dia akan berubah, yaitu untuk pan view-nya bergerak seperti itu. Nah, ini dia. Ini kita terlalu jauh nih, tadi nggak sengaja kegeser ya, jadi agak susah nih balikinnya. Dan untuk melakukan hal tersebut supaya kita bisa fokus lagi ke dalam objek yang sudah terlalu jauh ini, terkadang kita kalau di 3D objek software lainnya kita bisa double klik, sayangnya di sini Blender nggak bisa seperti itu. Untuk kembali fokus ke objeknya, kita bisa gunakan numpad titik. Numpad titik jadinya kita fokus ke objek. Nah, nanti kita bisa balik lagi ke titik yang lebih dekat dibandingkan tadi kita terlalu jauh ya. Numpad titik, kita kembali lagi ke fokus ke objeknya. Lalu UI di sini dari Blender sebenarnya kita bisa lihat di bagian kiri sebelah bawah sini, dia ada semacam untuk mengganti tipe UI yang lagi tampil di sini. Ini kan kita lagi di editor type. Kalau misalkan kita ganti ke outliner, nah ini dia jadi sama kayak yang ini, ya kan? Jadi memang ini adalah namanya outliner. Yang ini namanya adalah properties, seperti sesuai dengan ikonnya. Jadi kita kembalikan ke 3D viewport supaya tampilannya sama seperti yang tadi. Selain itu dari Blender, kalau misalkan kita arahkan kursor kita ke bagian sebelah sini sampai muncul tanda panah yang kiri kanan kayak gini, itu kita bisa klik kanan. Lalu ada bisa milih vertical split atau horizontal split. Misalkan saya pilih horizontal split, nanti ada kayak garis dimana kita bisa melakukan split UI-nya supaya kita misalkan di sini mau tampilkan yang apa. Misalkan mode yang berbeda, misalkan UV editor untuk bisa melakukan setting tekstur UV-nya. Dan tentunya kalau mau kembalikan lagi, kita bisa klik di area yang sama, tanda panah yang atas sama bawah, klik kanan lagi, lalu di sini ada join area, kita joinnya mau ke bagian mana. Kalau bagian sini artinya nanti si 3D areanya akan mengikuti UI, kalau di bagian sini berarti nanti UI-nya hilang. Nah, seperti itu. Ya, kita kembalikan lagi ke 3D viewport-nya supaya tampil 3D. Lalu kita melihat area menu bar di area sini. Ini menu bar seperti biasa, kita bisa melakukan settingan tadi bagian edit preference dan segala macamnya. Lalu di sini ada berbagai macam workspace. Workspace itu kayak
Misalkan sekarang ini kita lagi di layout. Layout ini artinya workspace dengan tools yang memang biasanya dipakai untuk melakukan layouting. Layouting itu berarti menempatkan objek-objek. Sebelahnya ada modeling, berarti modeling ini biasanya fokus ke software objek tertentu untuk dilakukan modeling. Sculpting, kita sculpting objeknya. UV editing artinya ya tadi kita sudah bahas UV editing menempatkan teksturnya tekstur paint. Ini untuk edit lagi tekstur dari sini. Shading ini untuk pencahayaan, animation untuk animasi, rendering kalau misalkan prosesnya udah hampir mau selesai berarti di render. Compositing itu kayak ngegabungin objek-objek lainnya, misalkan ada suara dan segala macam taruh di compositing. Sementara scripting ini biasanya saya jarang pakai menggunakan scripting untuk Blender ya, tapi di Blender ini scriptnya itu menggunakan Python. Kita kembali ke layout dan yang ini nanti kita akan bahas lebih lanjut tentunya dengan tools-tools lainnya. Sekian tutorial kita kali ini mengenai user interface dari Blender. Thank you for watching, keep learning, sampai jumpa di tutorial berikutnya.